Serbuan Malaysia ke Indonesia ini secara berkelakar saat itu kerap kita sebut sebagai Malaysia Invasion yang mengacu pada British Invasion. Namun, kedua negara serumpun ini memang sejak era 60-an hingga sekarang kerap terjadi saling mempengaruhi dalam dunia musik. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Arsa Widianti Putri. Berbicara soal musik, apalagi musik ini salah satu hal yang disukai banyak orang, maupun genre pop, blues, jazz, K-pop, apalagi Melayu dan lain sebagainya. Mau apapun genrenya pasti memiliki tempat di hati masing-masing manusia gitu. Beberapa tahun yang lalu pop Melayu itu sangat-sangat gencar atau sangat-sangat banyak diminati oleh penikmat musik yang ada di Indonesia, di Malaysia gitu. Nah sekarang kita udah bisa lihat bahwa itu sangat-sangat jarang bisa kita temukan lagi, karena sekarang memang mungkin bukan pasarnya lagi untuk pop Melayu, tapi pop Melayu itu masih berada di hati masing-masing penggemarnya gitu. Berbicara tentang musik, berbicara tentang genre, hari ini akan kita bahas pop Melayu Indonesia dan Malaysia. Siapa sih yang lebih Melayu? Iya, itu judul videonya ya guys, siapa yang lebih Melayu. Contohnya di Indonesia kalau pop Melayu yang sangat-sangat pop Melayu ada Raja, ada Wali, terus ada Kangen Band, terus ada yang paling Melayu banget sih menurut aku ST12, ya kan? Pasti di sini juga banyak penggemar dari ST12. Nah kalau di Malaysia lagu apa? Isabella adalah, terus ada Exis, ada Iklim, Wings. Apalagi di era 80-an, 90-an, 2000-an mungkin bisa dibilang masa kejayaan lagu pop Melayu. Sekarang yang kita dengar lagu-lagu pop, ya pop yang sedih gitu, pop tentang cinta-cintaan gitu. Kita akan mengulas apakah masih se-eksis itu pop Melayu di Indonesia dan Malaysia. Nanti kita lihat sama-sama video seperti apa. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @alsawidiantiputri. Yang penggemar pop Melayu harap hadir di barisan pada video kali ini. Absen siapa sih band atau penyanyi pop Melayu favorit kalian? Boleh komen di bawah. Tidak tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Genre musik slow rock sangat berjaya. Malaysia sempat memiliki era emas di mana genre musik slow rock sangat berjaya. Era tersebut tentu saja terjadi pada tahun 1990-an, di mana banyak lagu hits tercipta. Popularitas lagu-lagu slow rock dari Malaysia di era itu bahkan sampai terdengar ke Indonesia. Semua itu terlepas dari peran sejumlah band yang berhasil menciptakan lagu-lagu Melayu dalam balutan slow rock. Betul. Tahun 1989, hampir semua masyarakat Indonesia tiba-tiba memutar dan menyanyikan lagu Isabella. Kayaknya sampai sekarang lagu Isabella tuh masih dicintai deh sama banyak orang, ya nggak sih? Karena termasuk salah satu yang legend juga kan dari Malaysia gitu. Yang dimotori Suhaimi bin Abdurrahman dengan ciri khas suaranya yang melengking tinggi. Search merupakan band rock yang sudah dibentuk sejak 1977 oleh Yazid, Hilary Ang, Nasir, Nordin, dan Ami. Kaset Search laku keras di Indonesia. Betul. Bahkan musik rock dengan cengkok Melayu ala Search ini justru jadi virus yang mewabah di Indonesia. Kelatahan mulai menjelma dalam industri musik di Indonesia. Ini hal yang lumrah. Ketika sebuah karya merebak dan menggelegak menjadi hits yang fenomenal, maka para pemilik label rekaman di Indonesia pun rame-rame antri untuk mengikuti jejaknya. Search sendiri seperti perambah hutan untuk lahan baru di negara tetangganya Indonesia. Sampai saat ini, Search masih terbilang aktif dalam mengeluarkan karya di negeri jiran. Lagu-lagu hits mereka adalah Isabella, Hilang Dalam Terang, dan Putri Misteri. Usai Search mengharu biru pendengar Indonesia, mulailah muncul sederet band-band sejenis Search seperti Exis, Iklim, UK's, Spoon, Slam, dan banyak lainnya. Iklim adalah band rock Malaysia yang musiknya bergema hingga ke Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand. Genre slow rock yang dibawakan mampu dipoles menjadi sebuah musik yang masuk ke berbagai kuping manusia. Lagu-lagu hits mereka adalah Hakikat Sebuah Cinta, Antara Sutra dan Bulan, Suci Dalam Debu, dan Mahaliga Seribu Mimpi.
lagu favorit tuh Eksis, kalau lagi band asal galau. Johor Bahru ini sudah dibentuk sejak tahun 1991 dan memulai perjalanannya lewat lagu Untukmu Ibu. Namun kesuksesan besar Eksis justru didapat lewat lagu Alasanmu, Mencari Alasan. Lagu-lagu hits lainnya seperti Bui Jadi Permadani, Dirantai Digelangi Rindu, dan Mengintai Dari Tirai Kamar. Lagu pop Melayu Malaysia ini juga ada 2 versi kan biasanya. Iya kan guys? Di Indonesia judulnya beda, di Malaysia judulnya beda, tapi lagunya sama gitu. Segala penyebabnya. Ini enak banget lagunya weh. Selain merupakan grup musik yang membawakan lagu-lagu rock Melayu, band yang digawangi Zamani, Syah, Ajak, Lili, Man, dan Edi ini sukses mengeluarkan album dan lagu-lagu hits yang dikenal hingga ke Indonesia. Lagu-lagu terbaiknya diantaranya adalah Buat Seorang Kekasih, Gerimis Mengundang, Rindiani, dan Terasing Dalam Sepi. Gerimis Mengundang sih yang the best. Jadi ini flashback. Ukais atau dikenal juga dengan Ukais adalah band rock asal Malaysia yang dibentuk oleh Saari Amri pada 1986. Band ini menuai kesuksesan besar ketika album Bisa Berbisa meledak di pasaran pada tahun 1994. Lagu-lagu seperti Cinta Itu Buta, Di Sana Menanti Di Sini Menunggumu, Kekasihku, Seksa, dan Sembilu pun akhirnya dikenal luas. Kalau pop Melayu tuh vokalnya kenapa tinggi-tinggi banget ya? Pop Melayu Malaysia gitu, tinggi banget suaranya. Spoon adalah grup pop rock asal Malaysia yang sudah berdiri sejak 1995. Kesuksesannya terjadi di pertengahan tahun 1990-an dan awal 2000-an. Di antara single-single yang paling terkenal dari grup ini adalah Rindu Serindu-Rindunya, Puncak Rindu Kasih Sayang, Memori Sekundum Rindu, Sekali Lagi, Mengecap Bahagia, dan Bicara Cinta. Yeah, everybody singing. Rindu serindu rindunya. Asik. Tahun 1990-an bisa dibilang era keemasan band-band Malaysia di Indonesia. Betul. Tapi sebelumnya di tahun 70-an, pendengar musik Malaysia masih erat berkiblat pada musik atau band Indonesia. Grup band Indonesia macam Rollies, The Lois, Mercies, Wah, ini aku dan belum lahir tentunya jadi God aku Bless nggak tahu. begitu besar di Malaysia. Taunya God Bless. Tapi era berikutnya, keadaan mulai berubah. Adalah Ali Bakar, anak muda jebolan Syracuse University, Amerika Serikat, yang punya obsesi memajukan musik rock di Malaysia. Ia terjun ke dunia showbiz dengan jadi promotor pertunjukan musik. Industri musik Malaysia diguncangnya dengan menghadirkan puluhan artis dan grup rock kelas dunia. Kendati tak mudah, Ali Bakar berhasil menularkan demam rock di Malaysia. Tapi Ali Bakar tak melulu jadi agen musik barat. Karena tahun 85, ia mulai menggarap dan menampilkan band-band asli negeri jiran. Hingga muncullah band-band seperti Left Handed, Search, Ella and the Boys, Wet Steel, dan masih banyak lagi. Band-band ini tak hanya diboyong Ali ke panggung, tapi juga ke dapur rekaman. Perlahan tapi pasti, rocker Malaysia mulai unjuk taring. Buah manis yang dipetik rocker Malaysia tidak didapat dengan cara instan. Mereka mengubah sistem yang ada agar musik Malaysia berjaya di negerinya sendiri. Sebut saja manajemen mereka yang rapi. Semua artis dan band punya manajer yang tetap untuk mengurusnya mereka di panggung dan rekaman. Dan hal ini memang jadi yang paling vital. Paling tidak label-label rekaman dunia tak ragu menjalin kerjasama dengan mereka. Seperti yang dilakukan perusahaan WEA, EMI, BMG, dan Sony Music. Wajarlah jika rekaman-rekaman artis Malaysia bisa go internasional. Salah satu label rekaman yang mengedarkan musik rock Malaysia di Indonesia adalah Aquaram Records. Selanjutnya, muncul bersamaan label rekaman lain dari Indonesia yang mengedarkan album rock Malaysia seperti Blackboard, Musika Studio, EMI, dan lain-lain. Album rock Malaysia di Indonesia pada umumnya menggunakan lagu andalan atau hit sebagai nama albumnya. Uniknya, mereka, musisi penyanyi band rock asal Malaysia, tidak terlalu mengetahui ternyata albumnya juga dipromosikan hingga ke Indonesia. Hasilnya, keuntungan dari penjualan album yang berada di Indonesia hanya diraup oleh pihak pengedar saja, tidak sampai ke musisinya. Ya, Sejatinya, band-band Malaysia ini memainkan genre musik hard rock dan heavy metal. Mereka hanya menyelipkan 3-5 lagu yang berirama slow di album mereka. Umumnya, lagu-lagu berirama slow dan bertema cinta ini yang dijadikan hit single.
Musik cadas mereka seakan tenggelam lantaran faktor pertimbangan pasar, karena publik Malaysia lebih menyukai musik slow rock. Hal ini dibuktikan dari penjualan album yang mengusung hit single slow rock, lebih laku dibandingkan album yang 100% mengusung musik cadas. Walau begitu, gaya dan pengaruh dari glam rock, metal, dan heavy metal tidak mereka tinggalkan, walaupun musik yang mereka usung lebih banyak musik slow rock. Sejak saat itu, hingga meledaknya band Malaysia di Indonesia, publik lebih mengenal musik rock Malaysia dengan istilah band slow rock atau rock Melayu. Kepopuleran band-band slow rock Malaysia di awal tahun 1990-an menginspirasi pula munculnya band-band rock dari Indonesia yang terpengaruh dengan gaya musik band slow rock Malaysia, seperti band Cesar, Keyboard Rock Band, dan Loch Ness. Kelatahan label rekaman di Indonesia mulai terlihat dengan munculnya nama-nama seperti Dedi Dores hingga Benny Panjaitan dari Panbers yang didapuk untuk membuat lagu-lagu yang setipe dengan band-band Malaysia itu. Dedi Dores sebelumnya juga pernah tergabung dalam band Lipstick dan Cesar yang memiliki cukup andil dalam perkembangan musik rock Melayu di Indonesia dengan karya-karyanya yang beriramakan slow rock. Bahkan tak cukup sampai di situ, kemudian muncul kesepakatan menduetkan Ami Search dengan penyanyi pop rock wanita Indonesia, Inka Christy, dalam lagu Cinta Kita yang termaktub dalam album Search. Kepopuleran lagu Isabella juga membuat Ami Search dipasangkan dengan aktris Nia Diki Zulkarnaen di layar lebar dengan membintangi film dengan judul lagu yang sama. Saat itu Ami Search kerap bolak-balik Jakarta Kuala Lumpur. Serbuan Malaysia ke Indonesia ini secara berkelakar saat itu kerap kita sebut sebagai Malaysia Invasion yang mengacu pada British Invasion. Namun, kedua negara serumpun ini memang sejak era 60-an hingga sekarang kerap terjadi saling pengaruh mempengaruhi dalam dunia musik. Betul, Penyebabnya mungkin karena memang serumpun itu. Penyanyi populer pria Malaysia era akhir 50 hingga 60-an, Puteh Ramli, atau lebih dikenal dengan panggilan P. Ramli, adalah penyanyi yang banyak penggemarnya di Indonesia lewat lagu Anakku Zazali hingga Madu 3. Film-film yang dibintangi P. Ramli juga beredar dan diputar di bioskop-bioskop Indonesia saat itu. Lalu muncul tandingan dari Indonesia, yaitu penyanyi Said Effendi yang menyanyi dengan cengkok Melayu yang cum laude. Tak heran jika Said Effendi seolah merupakan jawaban Indonesia atas invasi yang dilakukan Malaysia lewat tenggorokan emas P. Ramli. Di Indonesia sendiri, tak sedikit yang terkecoh menyangka Said Effendi adalah penyanyi dari negeri jiran Malaysia. Said Effendi pun juga memiliki banyak penggemar di Malaysia. Lalu terbetiklah kabar bahwa P. Ramli itu sendiri sebetulnya berasal dari Indonesia. Konon dia adalah keturunan Aceh. Banjirnya band-band Malaysia yang menyerbu pasar musik di Indonesia tidak tanpa halangan. Kekhawatiran pelaku industri musik di Indonesia direspon pemerintah Indonesia dengan membatasi penampilan band-band Malaysia di media-media. Bila bersedia tampil di televisi, yang saat itu TVRI dan stasiun radio, mereka wajib mengubah atau menyesuaikan judul dan lirik lagu ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, penyanyi solo dari Malaysia harus berduet dengan penyanyi Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Ami Search dengan Inka Christy dan Rahim Ma'ruf dengan Koni Dio. Sebelum era musik slow rock Malaysia membanjiri industri musik Indonesia, di tahun 1986 tercatat pula kehadiran penyanyi wanita Malaysia bernama Sheila Majid. Musiknya agak berbeda, nyaris tanpa cengkok Melayu. Agaknya Sheila Majid lebih banyak terpengaruh dengan gaya R&B. Dalam pengakuannya, Sheila Majid banyak mengadopsi teknik dan gaya bernyanyi Vina Panduwinata. Jelas sudah, antara Malaysia dan Indonesia, ini memang terjadi semacam kekerabatan dalam musik, yang terkadang dibumbui oleh ikhwal persaingan tentunya. Dan ini adalah sebuah kewajaran. Barulah ketika sejak era reformasi, dan mungkin kebosanan dengan musik yang seragam, musik Indonesia kembali berjaya di negeri sendiri. Sejak tahun 1999 hingga memasuki lewat 2010, industri musik Malaysia didominasi oleh musik dari Indonesia. Bahkan beberapa band lama Malaysia seperti band Axis yang sejak 2001 sudah mengubah arusnya menjadi rock progresif dan unsur kemelayuannya sudah diminimalisir. Di era 2000-an, kembali banyak band Indonesia yang berjaya di Malaysia, seperti Sheila on Seven hingga Peter Pan. Bahkan radio-radio di Malaysia lebih cenderung memutar lagu-lagu dari band Indonesia. Hal ini semakin memuncak ketika di tahun 2006 mulai merebak band-band di Indonesia yang menyanyikan lagu-lagu pop dengan cengkok Melayu. Sebut saja misalnya Kangen Band dan ST12. Band yang disebut terakhir ini bahkan meremake lagu Isabella yang dulu dipopulerkan Ami bersama bandnya Search pada tahun 1989. Karena masifnya serbuan band Indonesia di industri musik Malaysia, membuat Ami Search di tahun 2008 secara lantang melakukan protes kepada pemerintah Malaysia agar mengurangi dominasi lagu-lagu dari band atau penyanyi Indonesia diputar di radio-radio. Ini tentunya sebuah protes
untuk meminta proteksi pemerintah yang terasa aneh. Karena pada kenyataannya, masyarakat Malaysia memang sangat menggandrungi lagu-lagu karya pemusik Indonesia. Ami sendiri bahkan cukup dekat dengan para pemusik Indonesia. Selain berduet dengan Inka Christie, Ami sebetulnya adalah penggemar Gigi. Ami Search bahkan pernah berkolaborasi dengan Gigi. Saya tidak anti pemusik Indonesia, tak ada masalah. Tapi masalahnya, penguasa yang tidak menjaga kuota artis-artis Indonesia. Sampai-sampai artis Malaysia tidak mendapat show. Jadi, kita cuma minta proteksi dari penguasa. Tutur Ami Search. Sejarah yang berulang dan balas-membalas karya antar dua negara serumpun ini semakin membenarkan apa yang diungkapkan Efek Rumah Kaca dalam lagu Cinta Melulu, bahwa kita memang benar-benar Melayu, suka mendayu-dayu. Oke, nah jadi mau itu pop Melayu Indonesia, pop Melayu Malaysia itu sama-sama mempengaruhi. Tapi intinya adalah keindahan pada masa itu sih, keindahan pada masa itu, kenangan pada masa itu yang dimana sekarang sudah tidak bisa kita nikmati juga karena pasarnya udah beda sekarang. Peminatnya juga aku rasa tidak sebanyak dulu. Kalau dulu kayaknya orang suka banget dan di mana-mana pasti memutarkan lagu-lagu iklim, eksis dan sebagainya gitu. Tapi sekarang lebih banyak lagu-lagu Fabio gitu, lagu Tiara Andini, Mahalini, lagu-lagu yang lebih cenderung ke mengutarakan atau pengungkapan isi hati gitu. Jadi kayak lagu pop Melayu ini sepertinya sudah mulai terkikis ya kalau aku bisa bilang. Tapi aku yakin lagu-lagu pop Melayu itu tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah lekang oleh waktu. Betul. Yaudah, kayak cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.